Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar untuk mengenai materi penerapan turunan fungsi ya. Jadi turunan fungsi itu ada trigonometri dan ada fungsi aljabar. Dan di sini kita akan menerapkan aplikasi daripada turunan-turunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Seperti apa cara untuk mengaplikasikan daripada turunan fungsi dan bagaimana cara memecahkan turunan fungsi, marilah kita lihat. Nah, ini adalah langkah-langkah daripada atau untuk menyelesaikan soal-soal dari aplikasi turunan ya. Yang langkah pertama itu adalah menetapkan variabel-variabel fungsi. Jadi variabel-variabel yang diketahui atau yang sudah ada dalam fungsi tersebut, di dalam soal tersebut kita tentukan dulu apa saja variabelnya, gitu kan. Kemudian kita definisikan dan kita memisalkan. Kemudian langkah yang kedua, menentukan hubungan antar variabel. Menentukan hubungan antar variabel sehingga terbentuk suatu fungsi. Di sini kita adalah mengaitkan ya, mengaitkan ke dalam bentuk rumus, misalkan rumus luas, kemudian rumus volume. Berarti kan ada dua variabel, yaitu variabel panjang, misalkan variabel lebar, di antara keduanya luas dan volume. Nah, kita kaitkan di situ ya. Kita harus kaitkan supaya membentuk suatu fungsi. Kemudian yang langkah ketiga adalah menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah daripada untuk menurunkannya ya. Kalau kita sudah sampai langkah menentukan fungsinya, menentukan fungsi yang akan dimaksimumkan, kita tinggal menurunkannya, gitu kan. Kemudian kita substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi asal. Oke, ini adalah contoh dari langkah-langkahnya. Kita akan melihat contoh-contoh soalnya seperti apa. Oke, lihat. Baik, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, diketahui sebuah parabola ya. Parabola, gambarnya parabola seperti ini, dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 12 min X kuadrat. Seperti gambar di samping, tentukan luas maksimum persegi panjang ABCD. Kita akan mencari nilai luas maksimum yang dari persegi panjang ini. Kita nggak tahu luasnya berapa, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kita harus mencari variabel-variabel terlebih dahulu ya, seperti langkah-langkah yang tadi. Kita jawab, gitu kan. Jawab. Variabelnya apa? Berarti ada X, ada Y, gitu kan. Kalau di sini A sampai di sini 0 gitu kan, saya bilang X gitu kan. Maka di sini sekian ya, ini sekian, A sampai 0 di sini X. Berarti kalau A sampai B berarti 2X gitu ya. Berarti sini sampai sini jadinya 2X. Ini adalah suatu variabelnya. Nah, Y. Nah, yang lebarnya atau tingginya di sini adalah yang Y ya. Ini Y gitu kan. Sini X, sini Y. Nah, kita nggak tahu ukurannya berapa, supaya luasnya maksimum berapa nih panjang dari AB dan berapa tinggi atau lebar daripada AD atau BC. Kalau misalkan ini ada bentuk lainnya, apakah ini sama luasnya? Yang warna biru ini lebih besaran yang mana? Antara yang kotakan warna biru dan warna hijau. Kita nggak tahu lebih luas maksimumnya yang mana itu kan. Bisa pula luas-luas soal yang lainnya itu. Nah, di sini adalah tentunya bisa menggunakan rumus turunan fungsi. Karena di sini ada kata luas maksimum maupun minimum ya. Kita jawab, kita sudah dapat variabel ya 2X, maka kita di sini tahu luas itu kan. Luas sama dengan panjang kali lebar itu kan. Sama dengan panjangnya kita sama dengan 2X. Ini sama dengan panjangnya 2X gitu kan. Dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya kan Y. Ya kan. 2X dikali Y. Atau jadinya luas L sama dengan 2X dikali Y. Y-nya sama dengan sudah ada ya. Itu 12 dikurang X pangkat 2.
Kita kerjakan secara aljabar, kalikan ke dalam, gitu kan. Kita dapatkan 2x kali 12 24x dikurang dengan 2x kali x kuadrat, jadi 2x pangkat 3. Nah, ini adalah contoh fungsi. Ini kita sudah mengaitkan fungsi luas dalam x, gitu kan. Sehingga kalau sudah kita nemuin fungsi ini, kita tinggal mencari luas maksimumnya, ya, dengan menggunakan apa? Turunan fungsi. Kita mau coba luas maksimum. Luas maksimum berarti sama dengan L aksen, atau turunan pertama dari luas tersebut sama dengan 0. Ini adalah nilai stasionernya. Ya, kita turunkan, L aksennya berubah menjadi 24 dikurang dengan diturunkan, ya, 2x pangkat 3 jadinya adalah 238x pangkat 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 8x pangkat 2 sama dengan 24, x pangkat 2 sama dengan 24 dibagi 8, ya, 3. Gitu. Ya. Oke. Oh, ada yang salah ya tadi, ya. Turunan dari 2x pangkat 3. Ini 2x pangkat 3, 2x pangkat 3, 3 kali 2, 6, ya. Di sini ini 6. 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2. Nah, berarti 6x pangkat 2 sama dengan 24. Berarti x pangkat 2 sama 24 dibagi 6 sama dengan 4, gitu kan. Sehingga nilai x-nya sama dengan 2. Karena di sini adalah panjang, ya kan, panjang dan lebar, maka kita ambil x-nya atau nilainya positif 2. X-nya udah 2, ya. Ketika x-nya 2, maka kita dapatkanlah, ya, luas maksimum. Luas maksimum kita tulis di sini. Luas sama dengan, ya, ini, ya, kembali lagi ke 24x dikurang dengan 2x pangkat 3. X-nya kita ambil 2, berarti 24 kali 2 dikurang 2 kali 2 pangkat 3. 24 kali 2 48 dikurang 16, ya, sama dengan 32. Satuan luas di sini, satuan luas. Jadi luas maksimumnya adalah 32. Kalau dia 2 dalam cm, ya berarti 32 cm persegi. Gitu, ya. Nah, ini sudah terjawab. Luasnya adalah 32. Satuan luas. Oke, ya. Bisa dipahami. Terima kasih. Oke, kita lihat soal berikutnya. Untuk soal masih aplikasi, diketahui sebuah balok akan dibuat, ya, dengan alasnya berbentuk persegi. Jika luas permukaan baloknya bidang sisi-sisinya adalah 24 cm persegi, maka tentukanlah volume terbesar yang mungkin dicapai balok tersebut. Ya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk ini kan sisinya alasnya persegi, ya. Jadi berarti sisinya yang lain itu adalah persegi panjang. Kita buat kami sekarang di dalam bentuk balok, gitu kan. Kira-kira seperti ini. Balok. Ini sisi bawahnya bentuknya persegi. Yang bawah adalah persegi, ya. Ya, kalau misalkan dia di sini adalah baloknya ABCD, EFGH, berarti ABCD ini adalah persegi. Kalau persegi berarti sisinya semua sama. Misalkan saya buat AB itu panjangnya X, berarti BC juga X. Berarti yang beda adalah CG atau tingginya, atau BF atau AE, gitu, ya. Misalkan di sini tingginya Y, gitu kan. Nah,
gambar seperti ini. Nah, kita akan mencari tahu variabel-variabel apa yang terdapat dari soal tersebut. Jika di sini diketahui luas permukaan balok bidang sisi-sisinya adalah 24 cm persegi. Artinya luas, sini diketahui ada variabel, ada yang diketahui luasnya. Maka kita menentukan luas balok. Luas balok itu kan sama dengan 2 panjang lebar, ya gitu kan, 2 kali panjang lebar, panjang tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Nah, ini luas balok. Berarti kan sama dengan nilainya sama dengan 24. Gitu kan? Atau duanya saya hilangkan, 24 sini 12 jadinya ya. Panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 12. Disederhanakan sama yang 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa panjang sama dengan lebarnya, ya. Panjangnya X, lebarnya X, karena bentuk persegi. Ingat tadi ya. Berarti di sini panjangnya X, panjangnya lebar berarti X kali X ditambah panjang kali tinggi X kali Y tambah lebar kali tinggi X kali Y. Itu sama dengan 12, atau kita jadinya X kuadrat ditambah dengan 2XY sama dengan 12 gitu ya. Maka kita buat Y sama dengan, berarti 2XY sama dengan 12 dikurang dengan X kuadrat, atau Y sama dengan 12 dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan 2X. Itu ya. Nah, ini nilai dari Y-nya yang akan nanti kita substitusikan. Nah, kita akan kembali lagi ke berikutnya. Saya tulis di sebelah sini warna biru. Di sini adalah tentukan yang dicari, volume terbesar ya. Volume terbesar berarti volume maksimum. Kita definisikan V. V panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Karena dia luas alasnya bentuknya adalah persegi, maka X kuadrat kali Y. Itu ya. Itu volumenya. Volume balok. Sehingga V sama dengan X kuadrat dikalikan dengan Y. Y-nya kita substitusikan yang nilai ini 12 dikurang dengan X kuadrat per 2X. Sehingga volumenya sama dengan, hilangkan X-nya 1, X dikalikan dengan 12 dikurang dengan X kuadrat per 2 ya. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan volume sama dengan, kalikan ke dalam, satu 12 kali X, 12X dibagi 2, 6X dikurang X kali X pangkat 3, X kali X pangkat 2, X pangkat 3 per 2, atau setengah X pangkat 3. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk dari persamaan volume yang akan kita cari maksimumnya. Sehingga supaya maksimum, seperti tadi definisi yang di awal, V maksimum berarti V aksen sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga kita turunkan V aksen sama dengan, kita turunkan 6 dikurang setengah kali 3 X pangkat 2, ini sama dengan 0. Atau jadinya 3 per 2 X pangkat 2 sama dengan 6, gitu kan. Nah, kita lihat 3 per 2 X berarti kita dapatnya nilainya X pangkat 2 sama dengan 2 kali 6, 12 per 3. X pangkat 2 sama dengan 4, berarti nilai X nya sama dengan 2. Gitu ya. Ya. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai X nya sama dengan 2, artinya nilai dari ininya 2, panjang dan lebarnya, kita langsung bisa mencari volumenya dengan menggunakan rumus volume, gitu ya. Maka
kita hasilkan V sama dengan, kan sudah ada hasil akhirnya, V sama dengan 6X dikurang dengan setengah X pangkat 3. Berarti 6 kali 2 dikurang setengah kali 2 pangkat 3. 6 kali 2 12 dikurang setengah dari 2 pangkat 3 8. 12 dikurang 4 sama dengan 8 cm kubik. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah didapatkan di luas maksimumnya adalah 8 cm kubik. Jadi volume maksimum sama dengan 8 cm per kubik ya. Nah, seperti itu ya. Urut-urutan seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video ini berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.